poin terakhir, yaitu poin nomor 2, yaitu sikap dan moral. Jadi, saya ulangi, dalam tulisan ini, buku ini, Berani Lebih Baik itu, perubahan dalam diri itu dibutuhkan 2. Yang satu yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu harus diperbaiki, karena pengetahuan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua yaitu sikap dan moral atau attitude. Poin kedua yang harus kita perhatikan adalah sikap dan moral dari generasi muda saat ini. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa sikap dan moral dari generasi muda saat ini mengalami penurunan atau sering disebut sebagai degradasi moral. Ini banyak penelitiannya, jurnalnya juga banyak. Hal ini juga disebabkan karena adanya pendewasaan dini dari generasi muda saat ini. Oh iya, pendewasaan dini. Dulu mungkin anak TK, setahu saya sih, anak TK itu diajarin untuk apa itu namanya? Mencocok apa sih? Pokoknya ada gambar buletan gitu, terus dibolongin gini nih pakai jarum, juk gitu. Terus kalau nggak gitu mewarnai gitu. Nah, kalau nggak gitu paling menghafalkan huruf A B C D E F G, itu Pancasila, Ibu Kita Kartini, Indonesia Raya, begitu. Tetapi untuk masuk TK saat ini itu kalau bisa harus bisa membaca dan menulis. Itu gimana nggak mendewasakan dini anak-anak sekarang? TK aja judulnya adalah Taman Kanak-kanak. Jangan sampai kita itu merenggut kekanak-kanakan seorang anak, karena itu penting. Disitulah letak anak itu boleh tantrum, anak itu boleh nangis, anak itu boleh marah-marah tanpa kejelasan, boleh. Di situ tempatnya. Tetapi kalau itu kekanak-kanakan itu direnggut, dia didewasakan, jangan salahkan kalau nanti di dewasanya dia jadi tantrum. Banyak emak-emak tantrum, banyak bocil-bocil tantrum, ya gitu. Karena itu tadi, masa-masanya dia tantrum diilangin, nggak boleh. Orang namanya aja TK kok, taman kanak-kanak, boleh, terserah dia mau ngapain. Ngompol boleh, dia pas lagi pelajaran ngompol boleh, nggak apa-apa. Nanti jangan sampai dia nggak boleh ngompol, dia nggak tahu ngerasain ngompol ketika SD, SMP, SMA dia ngompol. Ya nggak gitu ya. Tuh, jangan sampai kayak gitu. Dulu itu yang namanya HP itu, aku pas SMP apa ya, dapat HP itu kalau nggak salah. Terus HP ku pertama hilang lagi, Nokia 3310 apa 3315 gitu, saya lupa. Itu dikasih sama mbakku, Mbak Wahyu. Terus hilang di lapangan pacuan kuda, dicolong sama orang, digendam, dihipnotis. Itulah. Lanjut. Hal ini juga disebabkan karena adanya pendewasaan dini dari generasi muda. Sedangkan pendewasaan dini ini hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang sangat pesat juga. Para generasi muda dapat mengakses semua data yang ada dengan mudah melalui internet. Mereka tidak lagi memiliki batas untuk mengakses pengetahuan-pengetahuan yang baru. Hal yang negatif pun akan mudah mereka dapatkan hanya dengan mengakses internet. Sedangkan semua informasi yang ada di internet tidaklah semua benar. Sekali lagi, ini adalah peran orang tua ataupun guru. Kita sebagai orang dewasa itu harus lebih pintar, harus lebih melek teknologi dibandingkan anak didik kita, dibandingkan anak-anak di bawah kita. Anak-anak kecil sekarang itu sudah banyak, anak-anak kecil sekarang itu banyak sekali yang memegang HP, sudah memegang HP. HP itu pasti ada internetnya. Tanpa internet, HP itu nothing. Buat telepon sama SMS dong, buat telepon dong malah ya.
SMS sekarang sudah nggak ada. WhatsApp gimana caranya? Nggak bisa. Jadi internet itu bakalan terbuka aksesnya. Nah, kita sebagai parent atau kita kan di HP tertentu ada yang parental kontrol parental ya. Pokoknya kontrol orang tua. Itu bagus HP-nya. HP kayak gitu. Denta ada punya satu HP tablet itu yang khusus untuk anak kecil. Jadi dia tidak bisa mengakses semacam YouTube Kids gitu loh. Jadi kan dia nggak bisa mengakses konten-konten yang jelek, nggak bisa. Konten-konten dewasa nggak bisa. HP juga ada yang seperti itu. Ada yang dibatasin juga jamnya. Jadi tidak semuanya dia bisa berjam-jam HP-an, nggak. Ada di situ nanti HP-nya itu bisa disetting jamnya. Katakanlah 1 jam mati, setelah itu 1 jam hidup lagi gitu. Itu ada HP kids biasanya seperti itu. Nah, itu kalau bisa kita yang kontrol. Nah, kita harus tahu sekarang kan ada AI, artificial intelligence. Ada namanya ChatGPT yang marak belakangan ini. Ketika seorang guru itu membuat pertanyaan apapun itu, ketika anak didiknya itu nanti tahu ChatGPT, dia masukkan ke ChatGPT, pasti nanti jawab sama ChatGPT. Itu nggak bisa kita lawan. Maksudnya dalam artian lawan gitu, nggak boleh ya pakai ChatGPT. Kamu ngeceknya gimana? Nggak bisa. ChatGPT itu, kalaupun kita cek di plagiarism nanti jadinya 0. Tidak ada plagiarism di ChatGPT. Tetapi ada caranya. Guru-guru harus tahu. Caranya adalah bahasa ChatGPT itu tidak human, tidak seperti human. Ya, namanya artificial intelligence. Jadi bahasanya juga bukan bahasa manusia. Maksudnya bukan bahasa manusia. Bahasanya tidak nggak seperti ini gitu loh. Gitu. Nah, cara yang lain adalah jangan memberikan anak itu soal-soal yang material. Dalam material itu apa ya? Yang saklek. Ini tidak hanya di bahasa. Ini ada di matematika juga. Di matematika itu mau rumus ribet apapun, aljabar, itu kalau difoto sekarang sudah ada jawabannya. Nah, caranya gimana kalau untuk bahasa? Katakanlah saya mau tahu anak-anak itu bisa menulis menceritakan tentang narasi atau tentang narasi lah ya, teks narasi. Nah, tes deskripsi aja biar gampang. Itu karena judul tesis saya deskripsi. Tes deskripsi. Nah, kalau bisa, kalau bapak ibu gurunya itu bilang deskripsikan Blitar, itu ada di internet. Deskripsikan Amerika, ada di internet. Deskripsikan Candi Prambanan, ada di internet. Semua ada di internet. Yang tidak ada apa? Deskripsikan rumahmu. Deskripsikan orang tuamu. Deskripsikan kamar tidurmu. Ada di internet? Ada, tetapi nanti kita bisa lihat, loh, kok bapaknya ini dan ini sama? Sini. Bapakmu berdua sama-sama gendut ya? Bapakmu suka ngerokok ya? Bapakmu ini kok sama persis? Nah, ini pasti contekan. Kalau nggak gitu pasti itu internet. Itu caranya Bapak Ibu guru. Tuh, jadi kita harus lebih pintar dari anak didik kita. Generasi muda kita itu kalau bisa pasti lebih pintar karena ada pendewasaan dini. Jadi kita harus lebih dewasa lagi, lebih giat lagi kita belajarnya. Tuh. Nah, kita harus membekali mereka itu anak didik kita, generasi muda kita dengan sikap dan moral yang baik dari usia dini. Kita harus mengajarkan mereka tentang pentingnya bersikap dan bermoral baik. Kita sebagai orang tua tidak lagi dibutuhkan untuk menjadi guru yang harus tahu segala sesuatu.
Namun seperti yang sudah penulis informasikan sebelumnya, kita sebagai guru harus bisa menjadi fasilitator dan moderator di dalam dunia anak ketika mereka mencari ilmu-ilmu yang baru. Jadi sekali lagi kita harus mengajarkan mereka, generasi muda, anak didik untuk bersikap dan bermoral yang baik. Kebetulan saya orang Jawa. Orang Jawa itu sebetulnya sopan santunnya paling bagus kalau menurut saya, karena saya orang Jawa. Jadi kalau ngobrol sama orang yang lebih tua itu harus menggunakan kromo inggil, tapi mohon maaf sekarang sudah jarang sekali atau bahkan tidak ada. Kalau ada orang tua kita harus nunduk, kita harus cium tangannya. Itu sekarang sudah sangat jarang sekali terjadi. Kita harus malu ketika kita itu menggunakan pakaian pendek, pakaian yang tidak pantas di depan orang tua. Kita harus malu ketika kita itu tidak berpuasa di depan umum. Kita harus malu ketika kita melakukan sesuatu yang salah di depan umum. Kita itu harus malu kayak gitu-gitu. Yang sekarang itu malah justru kalau ketika mereka melakukan kesalahan itu mereka kayak puas gitu. Nah itu tuh yang kurang baik. Nah di Indonesia saat ini tidaklah kurang orang pintar. Banyak orang pintar di Indonesia. Bahkan banyak loh pegawai-pegawai di luar negeri sana. Itu buru-buru di luar negeri saya pintar-pintar banget. Bisa jadi shift engineering di kapal, ada jadi kontraktor gitu, gajinya beratus-ratus juta, berpuluh-puluh juta. Tapi orang Indonesia juga banyak. Jadi orang Indonesia itu banyak orang pintar, namun yang kurang adalah orang yang bermoral baik. Jangan dianggap orang yang berkorupsi itu orang-orang goblok loh. Orang-orang kurang pintar loh. Itu orang-orang pintar semua. Tapi sayangnya pintarnya itu dimanfaatkan untuk mengelabui orang lain. Jadi mereka pintar, tetapi kepintarannya itu untuk membodohi orang lain. Gitu. Kalau dia nggak pintar, nggak mungkin bisa korupsi. Percaya deh. Orang yang tidak sekedar tahu mana yang baik dan mana yang buruk, namun orang yang malu melakukan hal-hal buruk dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang bermoral, yang melakukan hal-hal baik. Ketika kita itu masih kecil, seperti Denta itu sekarang 4,5 tahun, dia dikasihkan 2, selalu dikasih 2, baik jelek, baik buruk baru. Kita yang mengarahkan, ini loh yang baik. Kita kalau bisa berbuat baik kayak begini. Tapi ini jelek loh. Kita harus kasih tahu jelek, jangan kasih tahu baik dulu. Kasih tahu jeleknya, baiknya apa, supaya nanti dia bisa memilih ke depannya. Kalau baik itu melakukan baik itu nanti jadinya gini loh Denta. Kalau melakukan jelek jadinya gini. Denta mau yang baik apa yang jelek? Yang baik. Ya bagus. Ini. Bang baik atau jelek? Bagus. Gitu pokoknya. Kita mengarahkan dia untuk melakukan yang baik. Sehingga itu menjadi attitude atau moral itu adalah kebiasaan yang selalu diulang-ulang terus. Gitu. Lanjut. Tentu kita bukanlah Tuhan yang dapat mengenangani segala sesuatu hanya dengan jentikan jari. Kita bukanlah Tuhan yang dapat merubah dunia hanya dalam sekejap mata. Namun paling tidak kita bisa menjadi agen-agen perubahan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Lalu kita harus malu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik di depan umum. Kita tidak akan bisa menjadi contoh untuk anak kita, generasi muda kita. Kita harus bisa menjadi contoh, Kita harus bisa menjadi contoh untuk anak didik kita, generasi muda kita, dan juga orang lain. Rubahlah dirimu menjadi lebih baik sebelum kamu ingin mengubah dunia untuk menjadi lebih baik. Itu pesannya yang terakhir dari buku ini, dari tulisan ini yang saya tulis. Jadi rubahlah dirimu menjadi lebih baik dulu sebelum kamu merubah orang lain menjadi lebih baik. Itu terima kasih sudah nonton video saya ini, semoga bermanfaat.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.